dia spontan langsung bilang, "Ibu, saya itu udah lelah. Saya itu udah lelah, Ibu." Gitu. Lagian itu kan yang nangis kan bukan saya akan teriak-teriak di sini. Baik, kalau memang tamu itu sebagai raja, kita memang harus melayaninya sebagai karyawan, kita dengan tutur kata tetap yang lembut, yang sopan, yang apa ya, yang kalau didengar itu kita tidak menyakiti hati tamu gitu. Dan mengapa dari pihak manajemen Hotel Indonesia Syariah mengeluarkan Bapak Syahid Ramadan agar keluar paksa untuk menyelesaikan permasalahan payment itu tapi sebelumnya kita pun belum menerima, dan kita belum menerima, kita juga udah mengarahkan, kita udah pakai tutur kata yang lembut, sedangkan beliaunya pakai teriak-teriak dengan alasan cuma saya sudah lelah gitu. Nah, padahal tetap di tempatnya kita itu belum ada untuk check in dari aplikasi Traveloka tersebut. Dan yang lucunya lagi, Bapak Muhammad Syahid itu, beliaunya, dia meminta uang cash pengembalian di hotel, padahal mereka payment itu lewat aplikasi Traveloka. Kita pun sudah menjawab, "Bapak, maaf, kita tidak bisa mengembalikan uang cash karena Bapak itu memakai aplikasi gitu. Minta tolong untuk konfirmasi, kalau minta pengembalian minta aplikasi yang mengembalikan." Tapi Bapak itu kayak apa ya, diajak ngomong itu kayak beliaunya itu malah teriak-teriak. Saya langsung menilai bahwa Bapak ini udah mengganggu kenyamanan untuk tamu-tamu yang ada di sebelahnya, di kanan kiri, di tamu-tamu yang masih istirahat di jam sebelumnya juga. Kami selaku pihak manajemen Hotel Indonesia Syariah sudah meminta pihak aplikasi Traveloka agar segera merubah rate dan menyelesaikan permasalahan ini dengan Bapak Syahid Ramadan. Saya harap dengan video klarifikasi ini, saya pribadi dan manajemen hotel minta maaf apabila ada tidak kenyamanan di sosmed video yang viral di pagi ini. Dan saya meminta agar meminta baik oleh netizen serta masyarakat luas, khususnya tamu-tamu yang ada di sekitar kota Pekalongan. Ini suatu pembelajaran untuk kita, untuk kedepannya lebih baik lagi. Pelayanan kita dioptimalkan, tapi kita juga meminta para tamu tersebut untuk menjaga sopan santun juga dan etika untuk bermalam di hotel manapun. Sekian klarifikasi kami dari pihak manajemen Hotel Indonesia Syariah. Dan untuk khususnya Bapak Muhammad Syahid Ramadan, jika berkenan, kami selaku manajemen Hotel Indonesia Syariah ingin bertemu untuk menyelesaikan masalah tersebut di video yang sudah Anda viralkan dengan baik, untuk menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih, kami mewakili Hotel Indonesia Syariah. Mohon maaf apabila netizen udah menanggapi, dan saya pribadi mohon maaf apabila ada miskom di komen-komen yang sudah ada di video tersebut. Klarifikasi blunder dan juga hotel ini telah melanggar UU Perlindungan Konsumen. Jelas dalam pasal 10 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan yang menyesatkan mengenai harga atau tarif barang dan atau jasa. Sebenarnya akar permasalahan ini adalah mengenai biaya tambahan yang nominalnya sebenarnya itu kecil banget, Rp10.224 gitu ya. Tapi di Traveloka itu kan tidak dijelaskan, tidak dicantumkan bahwa adanya tambahan biaya tersebut, sehingga ini bisa dikategorikan sebagai penyesatan. Lalu pihak hotel dan juga ibunya berdalil bahwa mereka tuh punya announcement, di mana setiap announcement itu bisa dilihat oleh customer ketika mereka tuh mampir ke meja CS gitu. Tapi harus tahu ya, bahwa pelaku usaha itu tidak boleh mencantumkan klausul baku yang tempatnya itu sulit terlihat atau sulit untuk dipahami gitu ya guys ya. Nah, kalau di permasalahan ini, untuk masnya ini kan memesan lewat Traveloka, di mana harusnya hal itu dicantumkan dalam Traveloka. Tapi kalau nggak dicantumkan, artinya ini tuh klausul baku yang tidak diperbolehkan dalam undang-undang.
Kenapa nggak diperbolehkan ya? Karena tidak terlihat di Traveloka. Karena ketika kita mesen Traveloka, artinya kan sudah sepakat gitu loh, sudah deal di Travelokanya. Nanti kalau ketika kita datang terus abis itu hotel dan juga ibunya berdalih seperti itu, ya kita sebagai customer pasti akan merasa ini tuh kayak kita tuh ditipu. Meskipun nominalnya kecil, tapi kan jatuhnya udah kayak kita tuh kayak ditipu. Waktu datang ternyata ada additional charge-nya gitu loh. Kenapa di aplikasinya itu tidak dijelaskan, tidak disebutkan. Pihak hotel juga harusnya nggak lupa ya bahwa kewajiban pelaku usaha itu harus memberikan informasi yang benar dan jujur. Itu juga sesuai dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. Menurut saya juga klarifikasinya juga banyak banget yang blunder. Pertama, ibunya bilang bahwa ketika masih minta refund, pihak hotel tidak bisa kasih karena memang masih ini bayarnya kan di Traveloka. Nah berarti harusnya ibu juga tahu, pihak hotel juga tahu bahwa masih itu telah melakukan kewajibannya membayar sesuai dengan yang tercantum di Traveloka. Lalu ibunya juga bilang bahwa pihak hotel telah mengajukan ke Traveloka untuk mengubah rate hotel tersebut. Berarti kan kita tahu ternyata salah rate-nya nih, bukan salah masnya yang sebagai konsumen, karena dia telah melakukan kewajibannya. Ini yang bikin saya kaget adalah ibu ini adalah perwakilan dari hotel tersebut, dan ibunya dalam klarifikasi bisa bilang, dan lucunya lagi dalam klarifikasi bisa menggunakan bahasa dan lucunya lagi kepada konsumen, dan sedang klarifikasi kayak gini pakai bahasa itu. Kayak nggak pernah belajar gitu. Lalu ketika ibunya bicara untuk mengajak netizen dan juga masyarakat luas sekitar Pekalongan untuk belajar lebih baik lagi, kayak berarti pihak hotelnya tuh ngerasa mereka tuh nggak salah gitu loh. Sampai di klarifikasi tersebut itu pihak hotel dan juga ibunya ngerasa mereka tuh tidak salah. Ya jadi yang harus belajar lagi, berbaik diri lagi ya, itu adalah pihak kita gitu loh, pihak konsumen dan juga masnya ya terutama. Aneh sih, berarti masih denial banget ya. Terakhir juga ibunya bilang mau mengundang masnya lagi biar bisa menyelesaikan dengan baik. Kayak, waktu di videonya itu ya, masalahnya pihak hotel itu tidak baik-baik gitu loh. Apalagi waktu gedor-gedor, siapa yang gak marah? Udah jam 11 malam, capek mau istirahat digedor-gedor, apakah itu dengan cara yang baik? Tidak ya, karena menurut saya sebagaimanapun ya kondisi dan situasinya, ketika kita berhadapan dengan konsumen ya, kita sebagai pelaku usaha ya, itu nggak boleh bersama-sama tuh, tidak boleh. Bagaimanapun kita harus profesional, benar gak? Kalau menurut kalian gimana? Ada yang salah kah atau ada yang kurang? Boleh dikoreksi ya, boleh ditambahin juga. Siapa namanya? Saya merasa terancam ini. Silakan. Saya merasa terancam. Salah. Aduh, Masya Allah, kemarin kita belum selesai dengan permasalahan animasi, sekarang malah muncul masalah dari pihak hotel, usir tamunya jam 11 malam gara-gara nggak mau memenuhi biaya tambahan yang mengatasnamakan dari PHRI, Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia. Setelah diklarifikasi, ternyata nggak ada kebijakan dari PHRI untuk menambah biaya setelah membayar dari aplikasi tertentu, dalam konteks ini adalah Traveloka. Coba bayangin kalau kita sebagai customer jam 11 malam digedor-gedor, diintimidasi, diminta untuk membayar, dan ketika tidak mau membayar katanya adalah menyalahi aturan dan diusir jam 11 malam waktunya istirahat. Ya Allah, na'udzubillah, mudah-mudahan kita nggak pernah ketemu hotel-hotel seperti itu ya. Coba bayangin kalau sama customer aja berani seperti itu. Yang saya bayangkan adalah, yang saya pikirkan, bagaimana kondisi internal hotel itu sendiri dengan office boy-nya, dengan bill boy-nya, dengan front office, ataupun juga dengan karyawan yang lainnya. Kenapa saya berpikir seperti itu? Kalau dari lihat bahasa tubuhnya ya, dari bahasa tubuh ibu-ibunya, dari pihak yang tadi security-nya, ini seperti sudah fasih teman-teman, sudah lancar sekali melakukan itu, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa saya kecewa melakukan hal itu, tapi seolah-olah ini adalah menjadi hal yang biasa untuk dilakukan, menjadi pemakluman buat mereka untuk melakukan hal tersebut. Artinya ini tidak terjadi satu kali saja, bukan hanya dua, tapi ini sudah menjadi habit. Karena konteksnya habit kan adalah mulai terbiasa melakukan satu kali, dua kali, melakukan repetisi, dan menjadi habit, barulah kita dengan gampang dan entengnya melakukan itu. Nah, sama seperti di video yang tadi, bisa jadi yang ada di front office ini nangis bukan gara-gara dibentak oleh customer, tapi bisa jadi ini nangis gara-gara ketakutan memberikan tombol, harus mengganti uang yang tidak dibayarkan oleh customer, serta mendapatkan punishment dari atasan. Konon sih sudah banyak yang silih berganti karyawan di situ. Sudah keluar masuk ya. Saya tidak tahu yang aslinya seperti apa, tapi kalau kita melihat dari video tersebut, kita tahu apa yang akan terjadi ketika karyawannya yang di pihak internalnya melakukan mungkin ada misleading, miskomunikasi dengan customer aja berani seperti itu. Apalagi dengan pihak internal. Ngeri ya. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Ugi Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmen baru, yaitu tentang ada info terbaru ya. Ogah bayar biaya tambahan, pria ini diusir oleh hotel guys ya. Nah, ini viral banget, dan di sini katanya akibat diusirnya ini, hotelnya ini mendapat ratingnya jadi anjlok guys, jadi 1. Waduh. Nah, ini kita lihat ya videonya seperti apa guys. Kita tonton kronologinya seperti apa, dan kita nanti reaction bareng-bareng ya. Buat kalian mau reaction atau komentar, bisa tulis di kolom komentar guys ya, terkait infonya ini guys. Dan kita lihat beritanya seperti apa. Tadi malam
saya mendapatkan perlakuan yang tidak enak sama sekali. Waduh. Menginap di salah satu hotel di Pekalongan. Hotel tersebut saya pilih karena dengan alasan yang pertama adalah syariah. Kedua, selain syariah ternyata kok hemat, harganya murah, ada promo. Ini saya mau Harganya promo. tidur, ada orang, jangan siapa namanya? Saya merasa terancam ini. Sama-sama videoin. Silakan. Saya merasa terancam. Salah saya apa? Bentar Ibu, guys. salah saya apa? Bentar guys. Peraturan yang ada di sini. Salah saya apa? Salah apa? Jenengan patuhi peraturan. Saya baru mau tidur dipanggil ini. Silakan. Salah saya apa? Jenengan Loh, silakan saya jangan check out aja. Cek aja. Ya uangnya Ini kan- dikembalikan dong, Pak. Silakan ke Traveloka. Loh udah silakan. Kalau uang saya balik saya check out mana? Saya tak mau check out. Loh saya mau siap-siap. Jenengan komplain sama Traveloka bukan di sini, jenengan pembayaran di sana kan? Loh kalau sudah check in nggak bisa dong. Jenengan Maaf guys, aku pause dulu. Ini bapak ini mirip sama siapa ya? Kayak familiar banget guys wajahnya ya. Bapak ini, aku ngeliatnya kayak siapa ya? Kayaknya beberapa hari ini aku pernah melihat bapak ini ya. Oh bentar. Oh iya guys, mungkin kalian ingat nggak yang di Maria lagi, Merah Putih One for All, itu karakternya mirip guys ya. Ada ya karakter yang pakai kumis-kumis, yang pakai yang di karakternya situ di film itu ada Pak Lurah ya yang pakai speaker. Nah kalian ingat itu kan guys, karakternya mirip ya guys ya. Nah kita lihat lagi. Sudah mana sini. Balikin, Pak. jenengan keluar aja, sudah nggak mau Astagfirullahaladzim. tamu-tamu semua. Nggak Ya, nyambung saya ya, mau- Bang. Saya usir, iya. Dengan kasar saya menyatakan. Ya udah kembalikan KTP, saya langsung cabut. Serius. Saya cabut ya. Oke, ya. Berarti saya diusir Ya. karena saya apa? Tidak mematuhi peraturan di hotel. Peraturannya apa? Peraturan ada biaya tambahan harus dipatuhi. Biaya tambahnya disebutkan di Traveloka enggak? Di Traveloka tidak disebutkan boleh. Di sini Enggak, setiap di- perusahaan di- ada masing-masing aturan. Oke, saya akadnya dengan siapa Pak? Dengan Traveloka. Silakan. Kalau misalkan Bapak mau minta uang, ini bukan masalah rupiah. Bapak harusnya minta uangnya ke Traveloka. Silahkan jenengan aja kamu Loh, komplain. kalau saya komplain ke Traveloka udah nggak bisa karena saya sudah berlaku check-in. Jenengan maaf sudah tidak membuat nyaman tamu-tamu. Saya bisa nggak Bu minta uangnya ke Traveloka? Tidak bisa. Lah kenapa saya nggak bisa minta uang ke Traveloka? Dan patuhi nggak peraturan di sini aja. Yang bilang, loh, tapi uang saya balik dulu. Maaf, jenengan keluar aja. Baru ini saya minta Traveloka gimana caranya? Jenengan silahkan rekam. Ya kalau sudah check-in nggak bisa dong Bu. Lah bantu saya ajarin dong. Nih, ya ampun bu. Akibat viral gini guys ya, ratingnya jadi anjlok tuh kan bu. Maaf, jenengan mohon keluar ya. Ibu kenapa, Bapak kenapa dobrak pintu? Jenengan kenapa dikunci? Ya karena ajak saya merasa bicara. terancam Pak. Baik, jenengan sudah tidak mematuhi. Saya merasa terancam karena saya tiba-tiba disuruh diusir dari Iya. sini. Karena sudah membuat tidak Oke, nyaman. saya keluar. Ya. Oke, saya keluar. Ya, Oke, saya check out Pak. Mudah-mudahan uang saya bisa balik. Nggak ada barang saya tidak mengambil barang satupun. Tenang aja. Mbak tahu saya diusir. Saya kan cuma nanya kan. Saya nggak bentak, saya nanya. Astagfirullahaladzim. Ibu ini hotel syariah kan? Syariah kan? Kalau syariah, Nggak usah kenapa bawa akadnya syariah. tidak syariah? Ibu tahu akad syariah nggak? Akad syariah sesuai yang dibayar itu sesuai. Waduh, parah sih guys ini ya. Dan aku juga pernah masih mengalami hal seperti ini ya. Nah, ketika pesan di salah satu aplikasi ya, seperti itu guys ya. Di situ pula pas datang ke hotelnya, pas mau check in, kok ada bayar tambahan lagi gitu guys. Dan itu bikin aku shock juga. Dan ini aku pernah alami ya. Dan aku kasih rating rendah juga waktu itu. Wah, di Bandung juga guys waktu itu ya. Nah, kita lihat lagi guys. Ini menurut aku sih nggak sopan ya. Kenapa nggak ngomong baik-baik, Pak, maaf ini kan lebih enak gitu loh. Kalau tiba-tiba datang langsung mengusir gini kan nggak enak juga gitu ya menurut aku. Tapi aku nggak tahu sih apakah sebelumnya ada videonya gitu guys. Nah ini kita Saya lagi. usir. Ya, dengan kasar saya Ya menyatakan. udah kembalikan KTP, saya langsung cabut. Kalian sudah nonton nggak video itu tadi? Menurutku itu penipuan ya. Jadi buat yang nggak tahu nih, ceritanya tuh ada orang yang pesen hotel lewat Traveloka. Dia pesen itu katanya karena ada promo harganya murah. Nah setelah dia pesen itu, dia check in ke hotelnya. Nah di hotelnya itu dimintain tambahan biaya lagi. Sempat berdebat terus dia dibolehin lah check in. Udah masuk kamar terus ada 2 orang itu tadi tuh, musir. Akhirnya dia keluar cari hotel lain.
Menurutku hotelnya ini nggak bagus. Jadi dibikin di Traveloka tuh seolah-olah harganya murah, tapi ternyata sampai di hotelnya dimintain biaya tambahan lagi. Ini masuk penipuan sih menurutku. Menurut kalian kayak apa? Gara-gara video itu juga rating hotelnya tuh di Google jadi bintang 1. Tuh, ini baru-baru semua ya, 2 jam, 1 jam. Nel, kalau ada hotel lain, mending cari yang lain aja. Sih menurut aku jangan di sini, cuma ngasih saran aja. Kurang nyaman dikarenakan ada pungutan biaya tambahan dan layanannya kurang ramah. Tuh ya. Tuh hotel apa nih, Cok? Cenah. Ini bukan masalahnya cari lain, masalahnya kan itu duitnya sudah masuk ya. Kita juga kalau misalnya sudah pesan kamar terus duitnya udah masuk sih ya, kalau dibalikin nggak masalah, kita bisa cari hotel yang lain gitu. Tapi kalau misalnya nggak dibalikin kan kita yang rugi gitu guys, mana pasti mahal gitu kan. Ulasannya nih 23 menit. Udah gitu tengah malam kan susah juga, harus nyari-nyari dulu hotel gitu. Masa harus nyari apa dulu di pinggir jalan gitu ya. Ini baru-baru semua nih. Nah, nggak tahu sebelumnya bintang berapa, tapi yang sekarang itu bintang 1. Jadi buat kalian jangan tergiur harga-harga hotel murah ya. Bener. Pelajaran yang Kadang cek dulu iya sih. ulasannya. Bener, lihat dulu ulasannya. Ini siapa itu? Rama Sahid, coach and content creator yang namanya viral usai insiden hotel di Pekalongan. Oh ini orangnya ya, wajahnya. Nah ini lagi. Bantu saya ajarin dong. Lucu ngomong gitu loh guys, ngomong itu. Sibuk. Baru kali ini ngelihat pengelola hotel melayani customernya seperti itu. Kok bisa ya Bu ya? Cuman gara-gara duit 10.000. Padahal kalau udah lewat aplikasi udah nggak ada biaya tambahan. Kalau soal menginap Bu ya, mohon maaf, Ibu belajar dulu nggak sih sebenarnya kalau buka usaha penginapan tuh? Kalau udah kerja sama-sama salah satu aplikasi, jadi saya cek di map kok berubah namanya ya Bu ya, kok jadi goib begitu. Kasihan loh Bu, orang mau istirahat tiba-tiba tengah malam diusir gara-gara duit 10.000. Bukan masalah nominal duit 10.000-nya, tapi caranya Bu, adabnya katanya syariah. Tapi kok nggak syariah sih? Cara mengeluarkan orangnya pakai si bapaknya bilang bahwa diusir, memaksa lagi. Pengen diajarin loh itu customernya jadi customer yang baik, kok malah menyemeng. Saya lihat loh Bu, ratingnya udah jeblok banget itu, wah parah. Ini awal-awal penutupan kayaknya Bu. Baik-baik Bu kalau sama customer ya. Kalaupun memang ada kesalahpahaman, ngomongnya bicara yang baik-baik, jangan manipulatif. Klarifikasinya aja udah berbeda sama video yang pertama yang viral. Nah, benar guys ya. Ini sepertinya akan jadi benar penutupan gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah kalian pernah mengalami hal yang sama seperti ini? Kalau aku sendiri sih sudah pernah mengalami hal yang sama seperti itu ya. Dan menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.